Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas, ada apa? Baik, kami dari SMAN 1 Singgahan Heeh. ada tugas wawancara PKWU terkait wawancara dan observasi. Ya silakan. Sebelumnya mohon izin dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Julisti Nurfatona, usaha saya Pia. Untuk usaha Pia ini sudah berapa lama Ibu memproduksi? Usaha Pia ini saya mulai November tahun 2022. Baik ya Bu, kalau boleh tahu kenapa alasan kenapa Ibu memilih usaha Pia ini? Awalnya itu suami saya sudah pensiun Mas. Terus kita cari-cari usaha apa yang cocok. Kita kan orang baru di sini, kita baru pindah di sini. Terus kita survei dulu. Terus kita memutuskan untuk memproduksi Pia ini. Karena alasannya di Singgahan ini belum ada yang produksi Pia. Jadi kita berharap dengan produksi Pia ini kita bisa berusaha lebih baik lagi. Selain itu, Pia itu adalah produk yang murah meriah, jadi mudah dibeli oleh masyarakat. Terus Pia saya ini rasanya beda dengan Pia patok. Selain itu, saya memilih Pia ini juga karena Pia ini adalah produk makanan yang awet, tapi saya tidak pakai bahan pengawet ini. Awetnya bisa sampai 10 hari yang untuk rasa original. Terus usaha Pia ini juga adalah usaha yang sangat menjanjikan. Gitu. Iya Bu. Kira-kira dalam seminggu memproduksi berapa kali? Karena kita ini Pianya kita titipkan Mbak ya, kita titipkan ke kantin, ke warung-warung, ke toko kue. Yang kita titipkan itu kita buat rutin 2 hari sekali kita produksi lalu kita titipkan. Tapi kalau ada yang order kita bisa bikin tiap hari. Soalnya kita juga menjaga supaya produk kita itu tetap fresh, tidak tersimpan lama gitu loh Mbak. Untuk Pia Jaya ini dipasarkan di mana saja Bu? Kita pemasaran untuk yang kita titipkan itu ada di daerah Bojonegoro ada, karena yang kota terdekat ya di Bojonegoro ada, di Tuban juga ada. Selain itu kalau mau beli di Shopee juga ada. Untuk kendala dalam proses itu apa saja Bu? Kendalanya itu karena kita ini ada di daerah Mbak ya, di mana orang yang jual itu nggak banyak. Kalau kita beli eceran bahannya sih ada, cuman kan mahal. Jatuhnya itu nanti Pia saya jadi mahal. Jadi kalau mau beli bahan kan enaknya kita beli di grosir. Sedangkan di sini tuh grosirnya itu nggak banyak gitu loh, cuman ada 2 toko. Kalau 2 toko itu sudah habis bahannya, kita nggak bisa produksi. Itu kendala saya. Dan kalau bahan nggak ada, kita harus larinya itu ke Bojonegoro jauh. Itu juga menambah modal. Baik Bu, kalau boleh tahu untuk komposisi dan variannya apa saja ya Bu? Pia ini komposisinya terbuat dari tepung terigu. Kita pakai tepung terigu cakra yang protein tinggi. Lalu ada mentega, ada minyak nabati, ada telur. Terus untuk isiannya macam-macam Mas, untuk variannya itu. Yang original kita pakai kacang hijau, terus ada tape, terus ada yang custom, yang pesen saja itu untuk coklat dan keju. Lalu bagaimana untuk pengemasan dari Pia Cahya ini dan berapa harga jualnya? Untuk kemasan kita ada 2 Mas, karena kita juga dititipkan ke kantin, ke warung-warung ya. Untuk yang dititipkan itu ada yang minta bijian. Kalau bijian itu kita buat butirannya agak besar.
Terus yang ada juga yang minta dikemas di Mika. Ini kan lebih murah. Iya. Mereka jualnya juga lebih murah. Yang ini kalau untuk eceran 12.000 sama dengan yang kacang hijau. Kacang hijau juga 12.000. Ini ini kalau tape itu hanya 5 hari, kalau yang kacang hijau bisa sampai 10 hari. Terus kita juga ada kemasan yang pakai kerdus. Ini cantik kalau dibuat ke ada hajatan atau ada rapat. Untuk oleh-oleh juga bisa lebih cantik. Ini juga ada expired date-nya. Ya, untuk yang kerdusan beda ya Mas ya dengan yang mikan. Kalau untuk kerdusan ini ada tambahan harga untuk kerdusnya. Iya. Gitu. Berapa Bu kalau boleh tahu? Yang kerdusan. Yang kerdusan ini kalau yang satu rasa, yang tape saja itu 13.000. Kalau yang kacang hijau juga 13.000. Kita tapi juga jual untuk yang mix. Mereka kan kalau beli dua mungkin keberatan kok harus beli dua. Kalau pesan campur juga bisa. Yang kita isi kacang hijau sama tape juga bisa. Itu harganya 15.000 kalau yang ini. Kalau mau dibuat oleh-oleh kita juga sudah menyiapkan tote bag kayak gini. Cantik untuk dibuat oleh-oleh. Ayo ada lagi yang ditanyakan? Untuk omsetnya itu 1 minggu berapa Bu? Omsetnya itu 1 minggu itu kalau hitungan kotor Mbak ya, dengan bahan-bahannya 1 minggu itu yang rutin ini ya, yang rutin itu 1 minggu 2 juta. Tapi kalau ada tambahan orderan itu alhamdulillah bisa lebih dari itu Mbak. Lanjut. Lanjut. Untuk rencana kedepannya bagaimana Bu? Rencana kedepannya itu kita maunya sih juga menjarah ke kota macem-macem Mbak ya. Tapi kendalanya itu kita kan ini baru ya, belum ada 2 tahun. Kita hanya punya izin halal dari Dinas Perdagangan. Untuk yang PIRT kita belum Mbak. Karena ya PIRT itu nanti izinnya kan kita harus menyiapkan macam-macam. Jadi rencana ke depan saya juga saya pinginnya itu punya PIRT. Kalau sudah punya PIRT kan saya mudah untuk menitipkan ke kemana-mana itu mudah gitu. Kira-kira proses pembuatan bakpia ini bagaimana Bu? Pembuatan bakpia ini sebenarnya mudah sih Mas. Cuman tepung kita campur dengan mentega, kita campur dengan minyak, terus kita bagi 2, lalu yang satunya lagi kita tambah air. Sudah itu kita campur sampai rata, terus kita diamkan dulu supaya adonan itu rileks. Biar nanti cantik gitu loh. Didiamkan dulu sekitar 30 menit. Setelah itu kita bagi-bagi, terserah baginya semampu kita. Soalnya kan nanti digiling ya, digelinding. Gelindingnya itu biar gampang. Jadi kalau kita bisa sebesar itu kita gelinding semua juga bisa. Tapi enaknya itu kita bagi-bagi semampu kita. Setelah itu dibagi, terus yang adonan yang ada airnya itu di luar, yang adonan minyak itu di dalam, nanti terus kita tutup. Terus kita gilas lagi, kita gulung lagi, gilas lagi, gulung lagi, begitu sampai 2 atau 3 kali. Itu fungsinya supaya nanti itu pianya itu ada lapis-lapis gitu loh. Kalau digigit itu bisa keras gitu. Beda pia kita dengan pia patok. Bakpia patok itu di situ, di keresnya itu kita itu banyak lapisan. Itu bedanya. Terus setelah digilas beberapa kali, terus kita potong-potong, lalu kita isi dengan isian yang kita inginkan, terus kita tutup, ditata rapi di loyang, lalu kita oven. Biasanya berapa lama Bu ovennya? Ovennya itu
sekitar di rak bawah itu Mbak, di rak bawah itu 20 menit. Lalu setelah setengah matang, setelah mengembang itu kita pindahkan ke atas itu 20 menit lagi. Sudah dikeluarkan. Kalau sudah benar-benar dingin baru kita pack. Kalau anget di pack nanti rusak Mbak di sininya itu, soalnya kan sudah ketutup rapat nanti bisa jamur. Jadi kita dingin betul baru kita packing. Tinggal aja. Di sini ada Pia Cahya. Terima kasih Bu, kami sudah diizinkan untuk mewawancarai, observasi dan melihat proses proses produksi. Iya, iya. Semoga usaha Ibu ini sukses dan lancar. Amin. Terima kasih Mas. Dan Ya. dikenal masyarakat luas. Amin. Terima kasih Mbak. Maaf ya Bu Sama-sama. karo ngelepatin. Enggak apa-apa, saya juga senang bisa membantu tugas-tugas anak-anak itu, saya juga senang Pak. Soalnya produksi biasanya juga kan semakin dikenal nantinya. Pia Cahya, renyah dan lembut. Mampir Tuhan nggak beli Pia Cahya. Gak bayar, masuk